Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, kali ini kita akan coba berkenalan dengan Google Drive. Apa itu Google Drive? Google Drive adalah tempat penyimpanan cloud maya ya, yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, namun juga berfungsi untuk membuat semua aplikasi yang kita butuhkan untuk keseharian kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik ya. Baiklah, kita coba mengenali interface-nya dulu. Pertama kali kita temukan Google Drive ada di sebelah kanan ya, di sebelah sini. Kita tekan saja kotak ini dan kita scroll ke bawah. Drive ya. Baiklah, kita akan coba mengenal interface-nya terlebih dahulu sekarang. Baik. Di sini di sebelah paling kiri ada tombol new atau baru. Nah, ketika kita klik tombol ini, itu artinya kita akan menambahkan sesuatu yang baru ke dalam Google Drive, baik itu file yang sudah tersimpan di komputer kita maupun kita akan membuat file-file baru. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Google Drive ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, namun Google Drive ini pun menyimpan atau terdapat di dalamnya aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan kita sehari-hari. Nah, misalkan Google Doc. Nah, Google Doc ini berfungsi sebagai seperti Microsoft Word, ya. Ketika Microsoft Word kan kita ngetik, kemudian kita simpan di komputer atau di flash disk. Namun di Google Drive kita cukup buka Google Drive-nya, kemudian ketika kita akan membuat satu dokumen atau surat, kita cukup menekan Google Doc ini, filenya langsung otomatis tersimpan di Drive. Demikian juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya, Google Sheet misalkan. Nah, Google Sheet ini ketika kita ingin membuat tabel Excel untuk laporan keuangan sederhana, untuk absensi siswa, dan lain sebagainya, kita bisa langsung buat filenya di sini dan otomatis tersimpan di Google Drive. Pun ada aplikasi-aplikasi lainnya seperti Google Slide, ini mirip dengan PowerPoint. Google Form ini yang paling sering digunakan saat ini untuk melakukan survei, polling, atau bahkan untuk melakukan tes online sederhana. Dan ketika kita klik tombol more, di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi lainnya yang kita akan bahas di tutorial lainnya ya. Baiklah, di tombol lainnya di sini ada komputer. Ya, ketika kita pilih pilihan ini atau menu ini, itu artinya kita akan mencoba mensinkronkan apa yang ada di dalam komputer kita atau lokal kita ke Drive. Selanjutnya ada menu Share with Me. Nah, menu Share with Me ini apa saja yang ada di dalamnya, file-file yang ada di dalam ini adalah file-file yang dibagikan orang lain ke kita. Jadi semacam kerja kolaborasi. Misalkan ada satu file nih, ada satu file yang ingin dikolaborasikan ke kita, maka kita akan dapat menemukan filenya di sini. Menu selanjutnya adalah Recent. Recent adalah menu di mana di dalamnya terdapat file-file yang kita buka terakhir kali. Kemudian di sini Start, apapun file yang kita tandai dengan Start, ini akan muncul di menu ini. Fungsinya untuk apa? Untuk lebih memudahkan kita menemukan file yang kita cari. Dan yang terakhir ini Trash ya. Apapun file yang ada di Google Drive kita dan kita tidak membutuhkan lagi, ketika kita buang atau delete, maka itu akan tersimpan di trash ini. Ini sesuai dengan policy atau kebijakan dari Google, item yang ada di trash ini akan dihapus secara otomatis setelah 30 hari. Ya, jadi kita masih bisa mengambilnya atau barangkali kita masih membutuhkannya maksimal lebih dari 30 hari. Setelah itu otomatis akan dihapus. Di sebelah bawah ini, storage ini menandakan kapasitas yang kita gunakan. Untuk akun pribadi, kita bisa menggunakan maksimal 15 GB ya, 15 GB ya. Ini tergantung dari kita ya. Kalau misalkan ingin sudah sedikit memorinya, kita tinggal hapus file-file yang ukuran media, video biasanya yang besar, kemudian kita backup ke flash disk atau ke komputer kita. Kita pun ada pilihan untuk membeli, ya, untuk membeli paket
langganan Drive ini. Kebetulan saya sudah beberapa kali ini ya, ada yang 100 giga per bulan. Harganya sekitar cuma Rp40.000, 50.000 kurang lebih dengan pajak ya. Dan ini alhamdulillah ketika kita berlangganan, support dari Google-nya pun ketika kita ada kendala, alhamdulillah bisa teratasi atau bisa di feedback secara langsung ya ketika kita perlu bantuan. Moving to sebelah kanan, sebelah atas, ini search in Drive. Nah, ini kan tombol pencarian. Ketika kita ingin mencari file yang begitu banyak, kita tinggal mencari di sini. Ya, kemudian di sebelah sini, di setting ini, kita bisa atur beberapa setting tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ada general, notification, manage application. Baiklah, untuk ini, untuk informasi bisa ditekan sebelah sini untuk mengetahui folder atau isi dari satu file, ya ini tampilannya. Oke, kemudian kita moving to menu utama. Nah, baiklah. Di sebelah kanan ini Google Drive juga sudah mensinkronkan Google Calendar, Google Keep, dan Google Task. Ya, ketika kita ingin melihat apa tugas-tugas yang kita simpan di Google Task, apa catatan yang kita simpan di Keep, ataupun event-event yang kita simpan di kalender, kita bisa buka secara langsung ketika kita membuka Google Drive secara bersamaan. Baiklah Bapak Ibu, itu saja pengenalan terkait Google Drive. Mudah-mudahan penjelasan kami bisa jelas dan sedikitnya bisa membantu Bapak Ibu guru semua dalam memahami penggunaan Google Drive. Satu hal yang lebih penting adalah yang perlu diingat, Google Drive bukan saja hanya tempat penyimpanan ya, tapi juga berfungsi sebagai membuat aplikasi ya, tempat penyimpanan aman, tidak ribet ya, secure tentunya. Ini hanya bisa diakses oleh akun kita sendiri tentunya. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akan bertemu di penjelasan Google Drive seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.